Selamat datang di Number Ten Show. Di Number Ten Show kita ini ya? Atau di Di nomor 10 anu? aja ya, kita Number ngapain 10 ya? bahas United. Oke. Ini kita record sejam setelah United ditahan imbang di Goodison Park. Jadi kita putuskan untuk tapping dengan tidak Eh, membahas sepak bola. Iya, membahas sepak bola juga tapi berbeda, dan ini diambil alih sama Midian. oke, jadi sebenarnya kita mau membahas dari bagian dari sepak bola hanya saja di in-game ya. Jadi sedikit topiknya agak bergeser dari yang biasanya kita bahas. Hanya saja karena kita sudah menganggap musim ini sudah berakhir, jadi kita coba beralih dulu dari lapangan hijau yang sesungguhnya. Hanya saja memang nanti kita akan terkait review-review dari khususnya IEFC 25. Jadi untuk memulai sebenarnya aku pengen tahu dulu kira-kira pendapatmu atau review dari FC 25 sejauh ini sudah berjalan mungkin 5 bulan. Apa nih Bulan 9 ya, bulan 9. Iya, 5 dari bulan bulan. 9, Hmm. 5 bulan. Gimana kira-kira menurutmu FC 25 ini sejauh ini? Iya, kalau Sorry, di sebagai disclaimer ya teman-temannya. Jadi saya baru bermain FC 25 ini itu baru 5 bulan ini itu, dan sebelumnya itu main FC 24 itu di akhir season, yaitu yang diskon-diskonan gitu. Dan Mirwan juga kayaknya seperti itu. Jadi kami belum bermain yang dari yang lama-lama, khususnya ini FUT ya, FUT gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya yang main online biasa mungkin sudah pernah gitu. Iya. Silakan Mirwan. Dan sebagai disclaimer lagi, week apa playing time-nya Median sudah sampai berapa? 20 hari, sudah bukan jam-jaman lagi tertulis. Bukan jam-jaman lagi. Ini sudah 22 hari. Memang kalau Median akut sih. Udah tertulis hari, kalau saya masih 300 jam. Masih lebih lama jumlah bermain Football Manager saya dibanding main FC. Tapi Median ini, padahal kami mulai dengan starting point yang hampir sama ya. Starting pointnya Iya. mirip-mirip ya. Dan ternyata Median sudah sampai 20 harian, saya masih 300 jam. Dia sudah hafal kitab tentang Sudarna, saya belum hafal. Jadi gimana kira-kira sejauh ini pengalamannya bermain FC 25 selama 5 bulan? Aduh, kalau mau dibandingkan dengan game lain ya, maksudnya Hmm, kita sudah pernah nyoba e-football. di football. Kita sudah pernah nyoba FC 24, Hmm, FIFA 23. Kayaknya FC iya, 25 ini mungkin yang terbaik lah, game simulasi sepak bola yang bisa kita mainkan tanpa harus cuma ngutak-ngatik taktik doang ya. Dari segi hmm, grafis, dari ya, segi AI, dari segi hmm. engine. Ya meskipun AI-nya kadang busuk-busuk juga sih, tapi itu masih masih ya bisa dimaklumi lah. Kalau misalnya Iya, kita iya. mau bandingkan dengan game yang e-football, sorry-sorry aja ya, tapi Hmm. saya main eFootball itu terakhir eFootball 2021 yang season update, terus nyoba main eFootball yang versi sekarang yang terbaru yang pakai Unreal Engine itu bapuknya Iya, minta iya. ampun. Ini pemain main ice skating atau gimana? Dan kok ada orang yang masih masih bela-belain main gitu kan? Ya gratis sih Iya, gratis iya. bro, tapi masa iya itu mata nggak sepet lihat main, atau tangan nggak iritasi main game kayak gitu kan. Iya, iya. Dan ini ya mungkin menurut saya ini yang terbaik lah. Tapi ini kita Hmm, cuma main di ininya aja ya, di PC-nya aja. Maksudnya iya. di mobile-nya kita nggak pernah sentuh karena Hmm, ada juga yang versi versi mobile-nya, dan nggak layak aja sih itu smartphone hmm. ya dipakai buat komunikasi bukan untuk main game. Termasuk kalau misalnya di di segmen anu ya, di PS5 kita juga nggak main gitu. Jadi karena Yes. ada sedikit perbedaan baik dari segi gameplay dan dari grafis gitu. Grafis ya. Kalau Nah, saya main cuman di PC sama di ini ah, handheld yang kayak Lenovo Legion Go, nah itu lumayan oh, tuh, oke. grafiknya juga lumayan. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau kita bandingkan dengan apa game football yang berbeda gitu seperti eFootball gitu ataupun FIFA 22, 223, mungkin kalau aku pribadi yang paling kerasa itu adalah secara gameplay ya. Karena kalau Hmm. misalnya dari grafik ataupun lisensi pemain atau klub gitu, mungkin secara random ada yang di FC 25 yang mirip banget, ada juga yang agak berbeda gitu. Tapi
biasanya itu dia agak ini ya, agak agak fleksibel karena nanti ada update-nya gitu. Mm-mm. Karena pengalamanku 5 bulan ini sudah pernah satu kali proses update dari face pemain gitu. Yang paling kentar itu kalau misalnya diperhatikan adalah face-nya Rodrigo. Jadi nanti kalau misalnya ada pemain yang sebelumnya berwarna rambut berbeda, nanti akan update juga. Begitu juga dengan bentuk wajahnya gitu. Tapi aku nggak tahu kalau di eFootball seperti itu atau tidak gitu. Cuman yang paling kentara sih secara gameplay sih, Le. Karena kalau dari grafik mungkin ya tergantung dari selera mata kali ya. Iya, Mana iya, yang betul. biasa dilihat gitu kan. Betul, betul, betul. Ya maksudnya gini loh, kalau kalau spek PC kalian, spek laptop kalian itu sudah ada embel-embel RTX-nya, ya janganlah main e-football. Kayak gitu loh maksudku. Iya, iya. Dan sebenarnya untuk mempersingkat ya, jadi kita berdua bermain FUT itu mungkin praktis yang Sejak benar-benar baru pertama kali. mulai itu pertama kali itu ya di akhir FC 4 sebenarnya sempat kita main gitu untuk susun-susun gitu, tapi Mm-mm. hanya sebatas kayak mencoba karena gratisan aja gitu. Jadi yang FC 5 ini memang kita awalnya memang saya pribadi yang niatkan untuk membeli gitu kan. Kemudian kemudian mengirimkan bukti transaksinya supaya ada teman main gitu. Jadi memang kalau untuk main gameplay dari FC 5 ini ya dikhususkan sebenarnya kalau mau dinikmatin itu main FUT gitu. Kalau Oh misalnya mau iya. main kick off atau main career mode ya mungkin Nggak itu boleh tuh main preferensi. e-football tuh. Nggak boleh tuh main e-football kalau karir mau atau kick off. Tapi Iya. teman-teman serius, racun itu nyata adanya. Cuma bukti screenshot loh, kiriman foto foto dia habis beli loh. Ya gimana saya nggak ke-trigger kan? Iya, jadi sebenarnya main 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 FUT ini ataupun Ultimate Team ini yang membuat kecanduan saya pribadi itu sebenarnya karena memang eh, di FC 5 ini saya nggak tahu ya di FC 4 seperti apa gitu karena mainnya di akhir musim. Di FC 5 ini yang bikin ketagihan terus menerus itu event-eventnya, promo-promonya gitu. Jadi yang nggak bikin Hmm. bosan gitu. Tapi di lain sisi itu juga yang bikin berpikir lagi. Sudah diselesaikan satu event, satu promo, ada lagi ganti minggu depan gitu. Jadi kayak percuma gitu kita udah ngoyo gitu main selama seminggu itu mungkin sampai berapa ratus jam gitu tapi kemudian berlalu seperti itu aja promo cardnya gitu. Jadi by the way, jadi untuk pertemuan sesi kita yang pertama ini kita mungkin akan secara garis besarnya akan mereview squad masing-masing. Jadi nanti saya akan mereview dari squadnya Mirwan, kemudian ada beberapa nanti kalau pemain-pemain incaran ataupun kartu-kartu incaran yang kira-kira diinginkan gitu untuk mengisi squadnya yang saat ini Hmm. nanti akan menjadi topik pembicaraan kita gitu. Jadi Hmm. dari layar yang mungkin sudah tampil ya yang tertampil ini adalah formasi dari atau squad dari Mirwan. Jadi Hmm. kira-kira dari squad yang saat ini sudah cukup memuaskan atau ini squad apa nih eventnya nih kira-kira untuk rival kah atau weekend league atau food champ kah atau dengan squad dengan yang seperti ini sudah cukup puas belum? Ini squad ini sih, squad Champions Weekend League. Eh, Weekend league ya? Kalau dibilang puas atau enggaknya, sebenarnya eh, di satu minggu puas, di satu minggu kemudian nggak puas. Nggak tahu kenapa ya, karena di dua dua apa dua posisi yang menurutku kayak kenapa sih ini pemain kayak absurd banget gitu. Di Ah, Rodrigo sama ah, Bastoni. oke. Jadi Rodrigo sama Bastoni ya. jadi Rodrigo ini gimana ya? Hmm, Kadang kadang makanya nih kalau jokes FC hmm, scripted itu ya kadang benar adanya. Ini pemain kok sudah disetting kayak minggu-minggu sebelumnya kok masih aneh-aneh ah, aja gitu. Sementara Baston oke. ini kadang dipasang di jadi center back build up play Hmm, posisi apa role playing namanya ball defender. playing defender ngaco juga, dipasang jadi Hmm. DMF kadang bagus kadang ngaco. Jadi yang kurang puasnya di dua posisi ini sih, dua pemain ini sih kalau aku.
Cuman kalau misalnya spesifik ya, karena aku salah satu pemain yang cukup lama menggunakan kartu Rodrigo. Setelah saya dapat kartu Olise Thunderstruck, maka tergantikan Rodrigo gitu. Cuman kalau aku coba ini ya, tangkap dari yang sampaikan Mirwan, hal teknis yang dibilang yang kadang-kadang bagus, kadang-kadang tidak itu apakah pada saat terima bola kemudian ada kadang cepat balik badan atau kadang dia lambat Bukan atau yang masalah pas seperti apa? terima bolanya, Jadi, pas antisipasi kalau Rodrigo khusus pas eh, bukan mau terima bola kayak hmm, iya pas mau terima bolanya sih kalau kalau Rodrigo. Kalau Bastoni eh, eh, pada saat posisi diserang udah ngaco tuh. Babak kedua ngaco tuh udah. Kacau ya. Yang fokus saya si kawan ini. Jadi memang kalau misalnya kita ngikutin ya kartu itu bakalan tiap minggu tuh pasti akan selalu berubah tuh. Dan Hmm. belum lagi kalau misalnya nanti dari EA-nya ada update patch gitu. Jadi seperti yang kalau nggak salah bulan lalu itu yang update terakhir yang tiba-tiba Kontua pace buah pemain bapuk. agak kencang kan, Oh, yang tiba-tiba oh, oh, pace ya, semua ya, ya, pemain ya, gitu. ya, 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 Nah, ya. biasanya itu kalau sudah ada update patch, itu semua player itu akan menyesuaikan tuh. Dan menyesuaikannya itu Hmm. dari biasanya dua, yaitu dari gameplay dan pemilihan pemain gitu. Jadi kalau Hmm. misalnya dari update patch-nya itu sudah agak kencang mainnya, rata-rata pemain player itu bakalan milih pemain-pemain yang pace-nya tinggi itu. Jadi, nah kita harus bisa menyesuaikan tuh biasanya kan. Kalau misalnya nyaman-nyaman satu pemain itu bakalan keteteran tuh, nggak akan menyesuaikan dengan player-player yang lain gitu. Kalau aku Hmm. Rodrigo, kenapa aku juga pernah mengalami seperti itu? Jadi kalau misalnya dapat terupas nih Rodrigo, kadang dia mau langsung balik badan, kadang tidak. Nah, Hmm. setelah coba aku pelajarin, ternyata kendalanya itu adalah di kebiasaan kita pada saat terima bola, itu tangan kanan tuh jangan nempel terus tuh di speed tuh. Yang Jadi langsung mau lari kapan, ya. iya, jadi kapan kita misalnya nempel terus tuh di speed, atau yang biasa, kalau saya pakai golongan R1 saya, Oh, kalau nggak saya tahu kalau RT. golongan R2. R2, Kalau Rack Trigger kalau saya. Iya kalau R2 tuh memang agak-agak aneh tuh, aneh tuh orang-orang aneh tuh kayak yang pakai R2 tuh. Jadi jadi bagi teman-teman cobalah di tes ya kalau terima bola itu jangan biasakan nempel di speednya karena pada saat kita nggak pegang Hmm. speednya dia kan langsung balik badan tuh. Di luar dari anu ya, playstyle yang dimiliki gitu sama aggressionnya. Jadi memang akan beda-beda kalau misalnya kita lihat ratingnya tinggi dibandingkan dengan pemain yang lain yang Hmm. ratingnya rendah, itu kadang lebih agresif gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat detail statnya itu di bagian aggression tuh yang membedakan gitu. Jadi Hmm. dia Rodrigo pun saya pernah mengalami itu sih. Hmm. Berarti bukan Tuh. anomali kalau Rodrigo ya. Bukan anomali. Nah, Cuman berarti ada memang pemain-pemain yang di nerf memang hmm. berbeda dia apa kayak turun aja dia kelincahannya, kecepatannya, pace-nya gitu. Tapi sebenarnya bukan bukan yang diturunkan nilai ratingnya, bukan. Hanya saja Hmm. memang karena tergantung patch-nya gitu. Kemudian tergantung ke playernya yang pemilihan pemain gitu. Berarti kayak Courtois lah yang 2 minggu lalu yang sedikit-sedikit kok selonjoran ini si bapak nih. Nah, kalau yang Courtois itu ternyata memang sudah makin banyak yang player yang mulai terbiasa menggunakan settingan precision shooting gitu, yang sudah langsung terarah ke pojok-pojok gitu. Kalau biasanya Courtois tuh ke arah dia tuh bakalan ke tepis semua tuh. Iya, Tapi ketepis kalau semua. sudah player mulai belajar precision shooting, yang ke Iya. pojok-pojok bakalan langsung lesehan dia Courtois gitu. Berarti Anda harus coba Bastoni tuh untuk lihat Iya. bagaimana betapa absurdnya ini satu pemain nih. Jadi kalau misalnya dari Mirwan tadi ada dua pemain ya yang sebenarnya secara keseluruhan sudah cukup puas, tapi ada dua pemain Rodrigo dan Bastoni yang Hmm. kadang di minggu ini cukup puas memuaskan performanya, tapi minggu depan nggak menentu gitu. Hmm. Kalau dari pemain yang saya punya ya, dari kiper sebenarnya sama dengan punya Mirwan. eh yang kadang-kadang itu Maicon. mungkin eh ya Maicon ini memang karena karakter pemainnya itu body weight-nya cukup berat gitu. Jadi Ah. kalau misalnya dia sudah one on one,
tapi eh, sudah ada jarak nih antara Maicon dengan lawannya, sudah nggak kekejar tuh. Tapi Hmm. kapan kalau misalnya mau Vini, mau Mbappe, tapi kalau masih body ball dia bakalan gerasak gerusuk ditarik semua tuh bajunya tuh. Jadi memang tergantung positioning. Hanya saja memang kalau di Weekend League saya pakai Maicon karena biasanya saya tinggal atur aja dirubah posisinya. Jangan saya pakai attacking wingback, tapi jadi fullback gitu. Jadi Fullback. dia steady Hmm. back gitu. Jadi supaya dia jangan sampai ketinggalan pada saat di counter ketek gitu, udah selesai Maicon gitu. Ini ya Apalagi jaga sebenarnya jaga struktur playstyle-nya, ya. Jaga iya jaga struktur ya. struktur. Apalagi sebenarnya playstyle yang Maicon ini kalau saya pribadi nggak terlalu suka ya whip pass karena kayak nggak terlalu guna gitu. Hmm. Nggak terlalu gunanya karena memang tadi positioningnya saya bikin fullback gitu karena dia di steady back gitu. Jadi nggak Hmm. guna kalau whip pass ini pada saat dia attacking wingback dia bagusnya gitu. Jadi secara Hmm. keseluruhan sebenarnya yang Maicon ini yang kadang naik turun tergantung dari weekend league-nya. Kalau weekend Hmm. league memang kadang tuh kalau hari Jumat Sabtu saya hindarin tuh Jumat Sabtu main karena di Apa, situ apa? top Pro-pro player tuh semua. main semua tuh. Oh, Iya, oh, top kalau player main semua. kalau kalau di region sini, di region Heeh. Europe tuh siang tuh enak tuh main. Bocil-bocil biasa, Siap. bukan bocil sih, maksudnya main pemain yang gampang ini nih kayak gini. Tapi kalau sudah mulai jam 9 sampai tengah malam, oh Eh, selesai tuh. Sudah aneh-aneh semua pemain tuh kalau tengah malam tuh. Kayaknya pemain-pemain yang memang sudah selesai aktivitasnya di luar, memang sudah siap menyiapkan diri untuk main Weekend League kayaknya itu Iya, semua jadi ketemu kan. jadi kayaknya kalau misalnya habis match kan, match day yang real life Hmm, di stadion, hmm, pulang mereka kan, nah tergantung kalau moodnya bagus, enak mereka eh. main. Tapi kalau moodnya mereka, kalau timnya mereka kalah, itu cari pelampiasan tuh di FC tuh. Iya, iya. Nah, sebenarnya kalau dari yang tadi beberapa pemain yang kurang memuaskan itu ya, hanya saja kalau di squad saya ada satu pemain yang saya nggak tahu ini underrated atau memang tidak banyak player yang menggunakan sehingga tidak terlalu eh, jadi bahan pembicaraan di community yaitu Amat Amad kah? Diallo. Kelihatan Iya, kok. Saya lihat, kok berani Anda pasang Ahmad Zidane dicadangkan? Kok berani loh? Amad Diallo ini memang awal awal mula saya Evo itu adalah karena saya pengen mengevo satu pemain United gitu. Itu aja motivasinya sebenarnya. Nggak ada ekspektasi untuk menggunakan bakalan jadi starting di squad Weekend League saya gitu. Jadi hanya saja yang tidak kelihatan dari statnya adalah itu Hmm. incisif passnya. Padahal dia playstyle-nya ping pass. Jadi Hmm. ternyata di saya coba eh, lihat di community juga ternyata itu memang ada beberapa pemain yang eh, statistiknya itu berbeda dengan pada saat kita di in game gitu. Jadi Kayak kalau gimana Amad tuh? Diallo ini contoh yang paling terbaru ini SBC-nya Kante. Hmm. SBC-nya Kante itu Yang dia rating grassroots 90 grades, yang grassroots grassroots. grades kah? Hmm. Iya, grassroots grades. Itu 90 kalau misalnya dibandingkan dengan grassroots grade-nya Pascal Gross, itu Pascal Gross dia agak berat badannya. Sedangkan kalau misalnya kayak Kante, ada something different yang dia kalau sudah pemain walaupun sudah lewat, dia kayak mau di Kayak babi liar lah ya. oh iya, ada yang nggak bisa kelihatan di statistiknya gitu. Jadi berbeda feel-nya pada saat di in game gitu. Sama seperti Hmm. kalau yang saya ini ya di pemain yang lain itu Neymar sebenarnya. Saya nggak tahu Kak, itu hari kita pernah sempat diskusi kalau kamu nggak suka main Neymar tuh di left wing karena lambat Ya. gitu kan. Yes, Pada yes, saat saya yes. mainkan tuh feel-nya berbeda gitu. Jadi memang selain dari kartunya, Hmm. itu dari kebiasaan playstyle-nya kita main Betul, gitu. betul, 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 betul. Jadi memang kalau Ahmad Diallo ini hanya saja yang paling terasa itu adalah kalau saya sudah terupas, tanpa saya arahin dia pasti akan terupas di antara dua back lawan itu gitu. Hmm. Sedangkan kalau Zidane ataupun misalnya Maradona nggak kayak gitu dia, lurus-lurus aja dia harus betul-betul presisi kita arahin. Kalau Hmm. Ahmad Diallo ini dia langsung presisi tanpa harus diarahkan gitu. Cuman kalau Hmm. dari squadmu ini ada yang underrated nggak kira-kira? Oh, kalau Anda pakai Ahmad Diallo di CM, itu Ya, underrated itu yang 89 di CM Barella atau Jude? Barella.
Barella, Saya nggak kenapa tahu ya, dia? nggak tahu kenapa. Tapi kok jarang lihat di community di Barella nih kayak pemain yang namanya sering dibahas gitu. Barella ini di 2 minggu awal FC 25 jadi meta nih. Iya Eh, di awal minggu. iya, awal minggu. Nah, setelah Iya. itu mulai itu berganti, nggak pernah lagi ada yang pakai itu. Memang Hmm. Relentless ini cocok memang di posisinya dia. Cuman selain dari Relentless ini kira-kira apa yang menjadi underrated atau menjadi selalu starting di squadmu? Kalau menurutku ya, Barella Hmm, ini karena dia satu hal yang sampai sekarang kan, tapi kemarin kita sempat bahas juga sih, diskusi juga. hmm, Sampai sekarang masih sulit banget buatku nyari penggantinya Barella karena Pengganti. Hmm, pertama selain dia relentless, seperti hmm, yang kamu bilang tadi, feel-nya hmm. kayaknya Barella ini pemain yang ringan banget kalau misalnya dia mau lari, Oke, iya. sama satu posisi yang apa namanya, taktikal taktikal Roll. instruksi, taktikal role-nya Barella ini yang Hmm, paling menurutku nggak susah banget buat nyari penggantinya tuh karena dia half winger, hmm. tapi harus Oke, bisa ditempatkan half di winger ya. posisi itu, harus di Hah? posisi tengah itu. Jadi Posisi tengah ya. kapan kapan kita mulai dari mana kita mulai build up Hmm, build up serangan, di situlah hmm, Barella akan menempatkan posisinya. Jadi kalau kita mulai di kiri, Barella itu pasti hmm, akan cari posisi di kiri ruang kosong. Dan hmm, enaknya Barella itu menurutku hmm. kalau sudah di Evo ya, Ya. kalau kalau sudah masuk final third, itu pasti dia selalu ada tuh dari belakang tuh masuk kotak penalti. Jadi kayak Oh, third player, second player el- gitu. hmm. Jadi dia Jadi bisa yang masuk tiba-tiba kotak penalti muncul. pada saat ini ya kita pegang bola ya. Iya betul. Jadi itulah Hmm. enaknya kalau Barella tiba-tiba, dan mostly serangan saya tuh kalau misalnya menyerang tuh dari sisi kiri karena Barella di sebelah kiri kayaknya lebih efektif dibanding kalau dia di sebelah kanan. Kalau dia kita Oh. nyerang dari sebelah kanan, nggak tahu kenapa. Lagi-lagi feeling Gimana 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 kalau misalnya dari sisi kanan nggak efektif dia. lebih enak dari banding sebelah kiri kalau lagi posisi nyerang kita. Kalau nyerang lebih enak Heeh. dia di sebelah kiri. Kayak kita nyerangnya dari sebelah kiri. Jadi dia Baru ngambil dia nanti posisi muncul sebelah dari kiri. tengah. Dari sebelah kiri juga dia Dari sebelah munculnya. kiri. Iya, Oh, jadi karena half kita winger tadi. jadi kita Oke. build up-nya misalnya dari sebelah kiri kan, Mm-mm. terus masuk ke final third-nya itu bola di Mm-mm. misalnya posisi bola agak di tengah lah, ambil Mm. di Zidane lah ceritanya kan. Oke. Nanti tuh ada tuh sebelah kiri tuh Barella sudah mulai ngancang-ngancang lari tuh. Memang kalau dari statistiknya ya, kalau yang tadi kamu bilang kan karena ringannya dia jadi kalau di community itu ada yang dibilang tuh kontrol left stick gitu. Kalau yang left stick itu yang pakai analog biasa aja gitu Iya untuk ya, kontrol tanpa pemainnya sprint. Mm. tanpa sprint ataupun tanpa sprint taktikal gitu. Jadi kalau misalnya Mm. dilihat dari statistiknya memang dengan camnya Katalis akselerasinya sudah langsung 97 tuh ngeboost tuh ya. Apalagi karena sudah Iya. di Evo kan. Kalau kita lihat Mm. dari fisikalnya sebenarnya stamina 99 ya wajar aja dia mau nyusur dari kiri, dari tengah gitu. Ya nggak bakalan capek-capek. Pemain-pemain kayak gini sebenarnya apa ya? Playstyle Relentless ini bisa dibilang agak underrated kalau menurut saya karena sangat Mm. krusial kalau sudah Counter attack. perpanjangan waktu. Oh, perpanjangan. Iya, betul, Perpanjangan betul, waktu betul, betul. gitu. Jadi Mm. pada saat pemain lawan mungkin sudah 40%, 30% staminanya, Barella ini bakalan tetap di 60 atau 70 gitu. Karena terasa banget Mm. kalau misalnya stamina turun tuh. Terasa Iya, itu pada saat kita diserang gitu. Pada saat kita diserang, kalau pemain kita sudah turun staminanya, udah bakalan jogging aja dari belakang tuh nggak bakal ngejar gitu. iya. Dan kayaknya Barella, menyambung omonganmu ya. Barella ini Hmm. kayaknya pemain yang nggak pernah ku ganti sepanjang 90 menit. Selalu ada dia itu. Iya, iya. Iya. Iya memang karena yang Relentless ini cukup aneh ya di situasi-situasi yang memang apalagi yang pace-nya tinggi terus ya apalagi kalau misalnya perpanjangan waktu sangat terasa banget sih kalau Barella ini. Mm. Mm. Hmm. Cuman kalau dari squad yang saat ini kira-kira tadi kan yang kamu mention Rodrigo dan Bastoni yang secara performa mungkin kadang naik turun gitu kan. Mm. Apakah yang dari dua posisi atau dua pemain ini yang menjadi mungkin posisi yang nanti bakalan kamu cari pengganti atau kartu penggantinya kah? Atau
ada di posisi yang lain yang kamu incar nih, kira-kira siapa pemain yang pengen banget nih masuk skuadmu? Sebenarnya kalau pengen masuk di squad itu Wayne Rooney sih. Wayne Rooney menggantikan siapa nih? Rodrigo, Rodrigo. Wayne Rooney anu ya, Thunderstruck ya, Thunderstruck, icon dari Thunderstruck Thunderstruck. ya. Yes, yes. Kenapa kamu pengen Wayne Rooney? Karena dia adalah White Pele. Karena kita nggak bisa dapat White Pele yang asli, kita ambil White Pele aja lah. Wait, wait. Jadi mungkin biar kita lihat ya, kalau dari sekarang update pricing itu 500 koin. Jadi nanti Hmm. mungkin kalau misalnya kamu ada budget nggak sekarang di ini koinmu? Oh, Atau sudah habis? kemarin sudah habis Pak, dipakai buat pack-pack. Udah pack ya. Jadi nanti kalau misalnya yang pengen Itu kan kamu salah ganti tuh Anda juga. gara-gara buka pack ya. Padahal sudah bisa loh saya beli Rooney itu. Iya ya. Jadi memang kalau kamu pengen Rooney itu nggak salah ya. Jadi saya sebagai pemakai Wayne Rooney udah mungkin 2 bulan ya. Hmm. Rooney itu kalau misalnya dilihat dari atau dari pro player tuh kayaknya saya nggak pernah lihat, apalagi di FC Pro Live yang kemarin ya, nggak ada Hmm. yang pakai Wayne Rooney gitu. Cuman hanya saja yang saya rasakan pakai Wayne Rooney ini dari segala posisi, pada saat terima bola Iya. balik badan langsung kita shooting tuh Hmm. kayaknya kayaknya udah 90% langsung gol itu. Kalau 90% langsung gol gitu. Di Itulah kaki kanan, alasannya. kaki kiri. Itulah alasannya. Ada saya pribadi sebenarnya jarang nemu yang yang pakai Wayne Rooney gitu. Cuman memang kalau kamu pengen Wayne Rooney sih aku maklumin sih. Sebenarnya kalau misalnya bicara tentang garansi gol ya, Isak itu Hmm, garansi gol banget tuh. iya, Kalau kalau di skuadku ya, di skuad mau di iya. weekend league itu Hmm, atau rival biasa aku pakai Isak. Pokoknya total capsnya Isak itu lebih sedikit dibanding jumlah hmm, golnya. Jadi kalau misalnya kita hmm, bikin rata-rata golnya Isak tuh total rival atau WL tuh weekend league itu ya hmm. 2-3 gol satu satu match. Satu match ya. Satu match. Masalahnya kiri kanannya main ini Pak. Iya, iya, iya. Alexander Iya, Isak ini ya. iya cuma ya lagi-lagi kapan lagi kita bisa bangga punya White Pele kan? Iya, padahal Alexander Isak ini secara harga nggak terlalu mahal ya, sekitar 78.000 aja padahal dia nih. Hmm. Cuman saya kemarin memang nggak menyelesaikan Alexander Isak ini karena saya nggak terlalu suka playstyle-nya itu Trivela. Jadi Oh, kayak Anda enggak suka Trivela. kayak Kenapa itu anu loh? Itu apa playstyle yang bikin garuk-garuk kepala loh. masalahnya tanpa playstyle itu pun pemain itu bisa sebenarnya Bisa sih, Trivela yes, gitu. yes, yes, Jadi yes. Betul, agak betul, agak betul. mubazir aja ininya playstyle-nya gitu. Sebenarnya seandainya dia punya playstyle rapid gitu, bakalan lebih gacor lagi pasti nih Nah, iya. Alexander Isak karena pasti lebih kencang karena apalagi pace-nya 91 gitu. Mungkin Isak yang Cuman Thunderstruck kayaknya. Enggak tahu, Ding. dia tanda start itu dia finest shot dia itu. Ah, oke. Finest dia. Cuman kalau misalnya selain dari Wayne Rooney, kira-kira ada posisi atau pemain yang kamu Hmm. pengen selesaikan nggak nanti? Mungkin dari event SBC yang terbaru ini? Oh, SBC kalau SBC yang terbaru itu karena Guti baru baru hari ini ya Ah, Guti ya. iya, Guti Hernandez. Eh, saya tuh sebenarnya masih bingung. Jadi nggak tahu karena Anda Hmm. lebih 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 veteran lah ya. Saya tuh masih bingung antara Bombito Ah, atau Unlock ah. Lautaro Martinez. Kalau saran saya sih ya, kalau saran saya ini, Karena Torres sudah kuambil atau Justin Kluivert kah? oke. Nah, Torres sudah kuunlock Oke. tuh. Jadi kalau saya biasanya ngelihat dari kartunya itu, kalau misalnya sudah ada yang kartu-kartu lama, itu sudah saatnya harus diganti. Udah saatnya, nggak. Contohnya, Contohnya kayak Bastoni nih. Bastoni ini sudah saatnya diganti nih. Jadi dan yang diganti itu Bombito itu. Karena Bombito kalau misalnya kita lihat ya selain bukan dari CF3 dia. SBC-nya gimana?
Cuma 3 challenge kan? Cuma 3 squad kan? Iya, Hmm. 8-4-2, Sama 8-5-1 gitu. 8-5-1, yes. Jadi kalau misalnya saya bakalan ganti Bastoni ini, saya Hmm. masukkan Bombito. Oke. Bombito. Kenapa? Karena selain dari harganya yang murah, Hmm. itu playstyle-nya Bruiser itu di center back atau fullback itu satu Hmm. keharusan sih. Satu Hmm. keharusan. Oh, Karena kalau bola lewat misalnya pemain enggak ya? iya betul, betul, betul. Jadi kenapa saya bilang sangat meta ini bruisernya Bombito ini sama playstyle ini dengan Theo Hernandez. Jadi Theo Hmm. Hernandez itu kayaknya salah satu kartu yang paling banyak digunakan oleh semua player dan kayaknya karena jarang juga itu rare juga itu kartu. Jadi memang kalau misalnya ada kartu yang punya playstyle bruiser itu Hmm. bakalan jadi incaran. Nah, yang paling Hmm. bagus lagi adalah sudah ada Evo nanti dia tambah Rakun playstyle anticipate. Kalau Anticipate. misalnya Hmm. punya anticipate sama Bruiser udah nggak ada tandingan kalau dia udah di center back. Apalagi pace-nya 97. Nanti kalau misalnya ada lagi mungkin ada satu lagi yang bisa dia di Evo. Itu yang bakal menandingi Theo Hernandez. Jadi Apa itu Bombito ini infonya? Evo-nya itu yang Nah, jadi inilah defensive playmaker. inilah perbedaannya yang bermain 20 hari sama yang bermain dengan 300 jam. Defensive playmaker. Jadi yang pertama tadi backline boss itu dia memang Oke. tidak nambah nambah rating dia. Tetap aja Hmm. dia 90, tapi dia dapat playstyle jadi dua playstylenya. Hmm. Dapat anticipate dia. Anticipate ya. Oke. Ah, kemudian kalau misalnya mau di upgrade lagi, mau di boosting lagi, dia Hmm. dia bisa jadi di left back, dia ini defensive playmaker. Defensive playmaker. Hmm. Ya, dia punya fullback, dia bisa jadi CM, bisa Hmm. CB, dah. Oke. Memang Kalau ini ah, nah, sebenarnya karena kartunya cukup murah, jadi worth kalaupun value misalnya ya. ah, jadi kalaupun misalnya pada saat dipakai nggak cocok dengan gaya mainnya, ini nggak terlalu rugi-rugi banget itu karena murah aja sih. Hmm. Hmm. Kalau Jadi kalau yang dari saya sebenarnya yang perlu diganti itu dari yang tadi tuh Bombito menggantikan Bastoni. kalau yang tadi saya bilang Justin Kluivert, Lautaro Hmm. Martinez, Usman Hmm. Dembele, Hmm. worth nggak itu? Kalau menurutku nggak worth. Kenapa? Lautaro Martinez sama Dembele. Dembele. Karena Lautaro Martinez itu sudah kartu mati kalau menurutku, nggak bakalan Hmm. upgradable. Oke. Dia yang honorable mention kan, Iya, honorable TOTY mention sama kayak Di honorable Marco. mention gitu. Hmm. Sama kayak di Marco. Jadi memang kalau aku biasanya pilih menyelesaikan SBC itu atau beli pemain itu yang upgradable gitu. Kalau Lautaro Martinez itu sudah mati. Paling dia hanya Hmm. di Evo yang Evo ganti-ganti warna kartu Ganti aja. warna ya, iya, 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 iya. Jadi Klub nggak Hero akan ngebus apa-apa. apa? Iya. Iya, iya. Kalau Justin Sedang gimana Justin? kalau Justin Clifford ini agak menarik sih sebenarnya. Dia kartu pasti upgradable karena dia 88, kemudian yang istimewa itu sebenarnya dia pace-nya tinggi. Pace tinggi, Yes. dribble tinggi. Hanya saja menurutku jadi player aku nggak tahu kalau yang lain ya. Aku Hmm. biasanya salah satu player yang mempertimbangkan dua hal untuk beli pemain. Ngikutin vibes-nya Oh, atau oke. Hmm. ngikutin meta gitu. Oke, Jadi oke. Saya kalau nggak dua-duanya. Saya nggak dua-duanya. Ngikutin feeling. gitu. Jadi kalau Clifford ini kayak nggak ada vibes-nya aja. Kayak memang Ah. memang bagus kartunya, bagus Hmm. kartunya. Itu cuman nggak ada aja vibes-nya gitu. Jadi kayak contoh ya, Hmm. biar kamu mungkin kita agak relevan. Pada saat kamu selesaiin SBC-nya Roberto Baggio, pasti Hmm. kamu agak berbeda itu kan Baggio. Walaupun misalnya dia buntal gitu kan, tapi Approach-nya mahal beda gitu sih kan. pas in Iya, game. Iya, iya, iya. vibes-nya beda gitu Beda, kan. beda, Kayak beda. berbeda gitu. Jadi Beda. kalau Clifford ini aku kayak nggak dapat vibes-nya aja. Jadi Hmm. kayak belum ada niat untuk menyelesaikan gitu. Cuman Hmm. kalau misalnya punya folder yang melimpah, Hmm. biar nyimpan-nyimpan kartu, siapa tahu nanti ada yang anu kan, info-info bagus kan, nggak apa-apa gitu.
Hmm. Kalau Harusnya ngomongin gitu. itu ya, ngomongin vibes Eh, ya, aku hmm. eh, kan tadi kamu sempat bahas Neymarku juga kan yang nggak suka aku pasang di Hmm, left wing kan. iya iya. Kalau vibesku mau pakai Neymar itu, Hmm. Neymar tuh harus di camp. Karena Strikernya ganti tapi dua orang itu. Jadi Brazilian oh connection, Joga Bonito. vibes-nya vibes Brazil ya, Iya, connection Brazil ya. jadi pokoknya itu stick kalau nggak tak tok, nah itu dah. Showboating berarti ya. Showboating, bodo amat sama skor yang penting showboating. Jadi depanku tuh Neymar yang campnya, Iya. terus Iya, yang di kirinya oke. tuh Geise, Oke, berarti kirinya Geise, sini nah saat kanannya Geise, Rodrigo. Neymar ganti Zizou ya. Nah, iya, makanya itu selalu Oke. ada Neymar tuh kalau di WL tuh. Pokoknya kalau sudah atau Tri, mau shit housery lawan kan, pemain lawan kan, eh, ada lah pasang lah dua pemain itu. aduh. Iya ya kalau misalnya memang pengen have apa ya? Ya di menit-menit yang sudah saatnya having fun ya. Kalau misalnya Iya. pengen memanfaatkan playstyle trickster, punya skill move bintang 5 gitu kan. Hmm, hmm. Udahlah, bakalan kita nikmatin sih kalau misalnya pengen main kayak gini. Iya, bola berhenti kan, L2 Eh, sama bulat kali. Oi, sudah. memang kalau misalnya kayak tadi yang satu lagi kamu bilang siapa? Siapa? Dembele ya. Hmm. Dembele sih aku nggak tahu bakal selesai apa enggak. Cuman karena masih lama waktunya, jadi itu kartu nanti mungkin di akhir-akhir bakal aku pertimbangkan sih. Karena Dembele 89 itu agak tricky sih untuk angka ratingnya gitu. Kalau 89 itu kadang ada nanti IFO-nya, kadang tidak ada gitu. Hmm. Jadi karena ada lebih bagus dapat beruntung kartu Dembele yang 86 dibanding 89 karena 86 tuh bakal Bisa dapat di-upgrade. Yes. chain-chain IVO gitu. Yes, yes, betul 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 betul. Gitu. Jadi memang nanti tergantung dari ini sih. Kalau sudah akhir-akhir baru nanti kita pertimbangkan. Oke oke. Tapi karena kita bahasin ini kan yang Hmm. upgradable. Si abang yang di Hmm. belakang itu ada ke Nah, upgrade yang layak sama dia? Kan ratingnya 86 aduh, dia. banyak dia, Banyak dia ya? banyak dia. Nah, salah salah satu project yang lagi saya kerjakan sekarang ini adalah Kacau ya, Road to kacau. Glory, Road to Glory United. Jadi Oke, ngumpulin pemain-pemain United. pemain-pemain United. Jadi saat ini sudah ada baru kalau nggak kayaknya 4 pemain yang baru terisi pemainnya. Jadi salah satu yang di belakang itu yang sudah mengisi Yang slot abang, gitu. abang itu. Abang itu ya Hmm. berduet dengan Waza Oh, dan apa squad The Greatest kah atau United 2007 2008 kah? the greatest. Oh, Jadi The Greatest termasuk ya. ada nanti Laurent Blanc sama nah salah satu yang lagi saya kerjakan sekarang partnernya Laurent Blanc ini nanti jadi ini Japstam. Jabstam tapi nanti Evo dan kartunya nanti akan Surprise kah? berbeda. Oh, Iya, akan berbeda. kacau, kacau. Gimana nggak 20 hari, Pak? Kerjain betul-betul. Nah, eh, kalau yang aku lihat tadi dari squad Weekend League kan aku yang justru penasaran tuh Hmm. kemana Diego Armando Maradona? Ah, jadi Kenapa nggak ada masuk squad dia? aduh, ini si kawan ini pertama karena dia sudah Hmm. mati kan, kayak agak anu aja gitu. Enggak. Ah, aku belum dapat aja feel-nya. Belum dapat feel-nya. Oke lah, enak memang digerakkan ini. Licin Eh, memang, kayak belut lah. hmm. Tapi Ngomong-ngomong, sorry, kamu pilih Diego Evo yang mana? Satu, dua, atau yang tiga? ketiga, yang ketiga, Yang ketiga, oh hmm, yang right wing bisa jadi cam, bisa jadi left striker wing juga ya? yang bisa living Oke, ya. Kamu apa? sama juga yang Oh, ketiga. sama, yang ketiga. Hmm. Iya, jadi sudah ku coba kan. Hmm. Pertama mungkin karena selama ini aku nyaman dengan cam yang shadow striker, yang playstyle Ya. yang ininya shadow striker. Jadi pas Diego ini kayak buntu dia kalau Hmm. misalnya buntu dia dipasang cam jadi striker kayak bingung dia mau ngapain gitu kan. Ku pasang di left wing masuk Eh, jadi inside forward juga.
Hmm? Nggak masuk, Ah, nggak aku dapat playstyle-nya, nggak aku dapat ah, chemistry-nya kan. ah, Nah, yang belum ku coba tuh dia dipasang sebagai right wing karena ah, right wingku itu terakhir itu hmm, ku pasang lebih seringnya karena Rodrigo sih. Jadi mungkin next hmm, akan ku coba di Rodrigo di right wing. Cuman eh, hmm, siapa sih Diego Armando ini kan kemarin ada tuh di Twitter eh, ah, ada yang bilang eh eh, Diego ini nggak lebih bagus dari Zidane. Aku di oke, satu sisi sepakat sama hmm, itu. hmm, Zidane ini kacau juga nih kalau dia sudah jadi shadow striker, jumlah golnya lebih banyak ya hmm, dari jumlah capsnya. ah, Baru kan dia bot fit juga kan. Dia bisa ah, dua kaki juga kan. Kalau Diego kan hmm, kaki-kaki weaker footnya jelek dia. hmm, Nah makanya itu aku belum dapat feelnya pakai Diego. Kalau untuk meliuk-liuknya oke lah, tapi oke, untuk mencapai kepuasan tersendiri itu nggak dapat hmm, tahu, hmm. belum dapat sama Nah, sekali kamu pasangnya kan di camp kan? di camp, Karena kamu kalau pada saat di right wing nggak dapat feel-nya. nggak dapat feelnya. Nah, berarti kamu Belum salah belum pilih. di right wing belum, di right wing belum, di left wing yang sering kupasang Belum, dia. salah pilih kamu berarti kartunya. Nah, Hah? jadi memang itu kan dia ada 3 Evo kan? Iya ada 3 Evo. Memang memang secara pembagian rating tuh dibagi rata. Yang membedakan adalah playstyle-nya. Jadi kalau misalnya kita pilih yang Diego 3, dia playstyle-nya yang technical dribbling gitu. Kalau Yes. yang di camp, dia incisive pass dia dapat Hmm. playstyle-nya. Kalau dia striker, dia power shot sama finesse shot gitu. Ah, itulah Memang kenapa aku yang pilih yang power shot. Itulah Iya, kenapa kalau aku pilih. yang power shot memang sudah nggak meta lagi. Kalau Hmm. 2 bulan lalu mungkin sudah masih meta gitu. Cuman seandainya kamu pilih dia yang camp, memang yang kayaknya Diego 1 itu yang camp itu. Memang itu banyak nggak milih karena nggak terlalu suka Banyak orang opsinya. lihat. Iya, nggak banyak opsinya. Hanya saja memang tergantung dari gaya kita main memang. Jadi kalau memang kita sukanya dia harusnya di camp, kita pilih yang camp itu. Hanya Hmm. saja terbatas dia. Iya Kalau kita terbatas. pilih yang Evo yang camp, dia hanya Hmm. bisa satu posisi. Iya iya, itulah kenapa gak aku pilih juga dia Nah, jadi posisi terbaiknya Diego Armando Maradona ini, di yang wing ya. Diego 3 itu, ya di Hmm. right wing gitu. Itu sih yang Hmm. membedakan sih kalau yang aku lihat. Nah, Hmm. orang-orang itu milih yang Diego 3 ini kan karena bisa 3 posisi tuh. Hmm. Nah, padahal yang di review yang dibilang tidak lebih baik daripada Zidane karena dimainkan di camp dia. Memang sebenarnya kalau Ah. misalnya secara kalau di camp Zidane itu paling enak karena dia pada saat through pass atau kita ping pass atau driven pass dia cepat dia yang animasinya. Sedangkan kalau Yes. Diego Armando Maradona nggak terlalu cepat dia animasinya gitu. Itu yang membedakan sih kalau aku. Coba ya, aku lihat dulu Hmm, Diego Maradonaku. Betul kayak itu eh di Rolls ya. Oh iya iya. betul. Kalau kalau aku lihat dari playstyle-nya dia kamu pilih yang Diego Yang 3, ketiga kan? Iya yang yang ketiga. ketiga karena Mm-mm. teknikal dia playstyle-nya. Iya iya kalau meliuk-liuk enak dia memang Pak. Enak memang kalau meliuk-liuk. Tapi dia tidak berhasil memenuhi itu juga sebenarnya dilema pada saat mau milih Diego Hmm, Gretes satu kah dua kah atau tiga pas lihat kok eh, yang satu power shot yang satu posisinya terbatas udahlah ambil yang ketiga aja lah ternyata yang ketiga nggak bisa memenuhi kebutuhan saya Pak. hanya saja memang kuncinya itu harus di Evo, yaitu Evo LP Bade Oro iya yang lima ratus mahal Pak, ribu. mahal Pak, mending beli Rooney lah. Itu memang sudah saya niatkan, sudah harus saya komplitkan yang 500 ribu itu. Oh Karena kenapa saya niatkan mengkomplitkan ini karena sudah menyesal saya lewatkan di siapa? event TOTY Blueprint. Oh yang kamu nggak Jadi dapat yang punya aku Bastoni itu kah? bukan, itu kan free tuh. Oh yang free Kalau itu ya. free, aku itu TOT si Kim Min Jae Kim Min yang Jae. kayak Bastonimu. Oh. Cuman Hmm. yang Blueprint itu 500 ribu juga. Hanya saja Hmm.
itu hari kenapa nggak aku jadikan karena pertama nggak punya kartu Dembele, nggak punya Hmm. kartu Kvaratskhelia, kemudian budget terbatas. Kemudian akhirnya ya sudah nggak usah lah gitu. Ternyata sekarang wah ngelihat ngelihat kartu itu ajaib sih. Jadi ini nggak bakalan terlewatkan aku makanya aku niatkan Hmm. aku selesaikan yang 500.000. Padahal uang palsu loh, uang uang khayalan loh. Niat kan? Nah, kalau dari squad ini yang sekarang tampil di layar, kira-kira kalau menurutmu Hmm. siapa yang perlu di-upgrade kira-kira kalau dari squad yang saat ini ada? Aduh, itu Yang atau bukan yang layak diganti ya, atau yang layak perlu aku coba gitu mungkin. oh aku adalah salah satu yang mengagumi Barella sih. Jadi mungkin Anda perlu mencoba Barella. Barella sudah pensiun dia. Masih ada di squadku. Sudah Oh, pensiun dia digantikan. oh masih ada di Udah, skuadmu. masih ada, masih ada. Barella apa tapi? Barella Gold. Oh Barella Gold ya di Barella Gold. Evo, di Ya. Evo. Iya. Itu di Evo dulu tuh, baru Anda coba bagaimana rasanya pakai Barella kecil-kecil tahu-tahu Eh, kencang gitu kan. Jadi salah satu kenapa sudah berpaling dari Barella karena di squad Weekend League saya itu pasti selalu pakai 4-2-1-3. Itu di CDM saya penganut harus punya playstyle passing. Jadi masalahnya Ah, Barella karena nggak punya playstyle passing yes, plus-plus ya. Jadi yes. makanya saya pilih kalau nggak Vitinha atau Pascal Gross. Hmm. Kalau saya kenapa pakai Barella karena prinsipnya adalah kalau lawan ngegolin ya kita golin balik. Bodoh amat berapa skor, lawan ngegolin kita golin balik. Bodoh amat itu tengahnya kosong pas Iya. counter attack. Tapi kalau bisa ngegolin banyak, golin. Nah, mungkin kalau dari squad saya ini yang kalau mau saya bandingkan dengan squadnya Mirwan ya, yang penasaran saya pengen coba itu sebenarnya Cancelo sih. Karena saya belum Oh, punya, kamu nggak jadi belum punya kah? belum Oh. punya saya. Gitu. Salah satu yang menghambat Oh. sebenarnya itu karena di dua fullback saya itu sudah kayaknya nggak nggak ada penggantinya lagi gitu. Cuman penasaran karena Cancelo bisa right back sama Bisa right back ya? left back kan, Yes. gitu bisa dua posisi. Cuman pertimbangan saya kalau nanti suatu saat saya selesaikan itu SBC-nya adalah supaya bisa jadi bench kalau misalnya Theo atau Maicon butuh diganti, bisa Cancelo yang backup tanpa harus dua cadangan gitu. Ah, kalau Cancelo itu enaknya eh Hmm. kalau karena ini sih passingnya bagus sih sama kalau dibilang sama ini sih kayak apa ya kayak dia bisa nyetak gol dari sudut sempit yang bahkan Pervis Oh, pun cuma sekali dua kali bisa ngegol tapi kan hmm. Cancelo ada saya punya replay satu cuma belum belum kukirim ke kiri mungkin nanti ku upload di sini ya jadi Iya, iya. kok corner situasi corner terus Eh, tiba-tiba bola ku arahkan ke Cancelo dari sebelum eh, halfway line terus sampai hmm. nyusur kiri masuk shoot gol cuma satu Gol pemain ya. aja iya Berarti ini salah satu unggulannya anu syutingnya ya. Kalau hmm, kalau kontrol left sticknya ringan nggak ya ringan Cancelo? kalau kontrol sticknya ringan Hmm, kontrol oke. cuman jeleknya nggak tahu ya apa cuma karena aku aja yang Hmm, goblok kapan aku pakai Cancelo terus tiba-tiba posisi badannya dia mau ngumpan dengan kaki kanan di posisi hmm, di posisi dia di kiri hmm. itu Agak agak ambiar wagu itu ya. wagu itu agak aneh aja gitu kok ini Agak aneh ya. padahal kan ini pemain bisa di bek kiri bisa di bek kanan kan Iya, iya, iya. nendang kaki kanan ngaco Kalau kalau kita lihat rating defendingnya memang wah luar biasa sih. Ngelihat defending 94 rating plus kalau 7 lagi kita kasih apalagi kasih cam shadow ya. Udah iya ngeboost pace sama defensifnya dia. tapi cepet capek dia Ah, cepet capek ya. cepet Padahal capek dia stamina-nya 96 loh. tapi cepet Oh, capek nggak tergantung tergantung kau tergantung role-nya. nah itu dia tactical role-nya sering gue pasang attacking wing pak apa nggak game war Ngukur lapangan dia. ngakor lapangan dia
Iya memang itu sangat krusial juga sih pemilihan role itu ya. Karena Iya. Theo Hernandez pun kalau aku bikin attacking wingback udah bakalan menit 80 sudah langsung ngos-ngosan dia tuh. Cuman pemilihan role itu Hmm. kira-kira menurutmu sepenting apa sih kira-kira? Apakah memang kan biasanya itu aku nggak tahu kalau Cancelo itu attacking wingback itu dia plus plus atau Plus 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 hanya untuk attacking plus plus wingback. ya? Plus plus. Kalau menurutmu seberapa pengaruh sih yang pengalamanmu pakai Cancelo atau pemain lain yang pada saat dia role-nya plus plus atau yang biasa aja? Pengalaman paling paling sebenarnya kalau misalnya kita bahas spesifik di attacking wingback ya, itu aku biasanya Hmm? pada saat kick off itu biasanya aku Hmm? pasang fullback dulu tuh. Ah, Aku melihat cara pemain lawan ini gimana. Kalau misalnya dia sering ah, ada pemain sayapnya yang maju gitu kan, sering kosong overlap di juga. kiri. Ah, Ah. sudah lah, aku hantam lah pakai Cancelo, aku ubah jadi attacking wingback. Dilawan lagi ya, biar Dilawan sama-sama lagi. kosong ya. Iya. Eh, Tapi oke kalau yang oke. plus-plusnya itu paling Hmm. kerasa itu Zidane sih kalau aku. Zidane playmaker ya, Cam ya. Zidane playmaker, Cam, shadow striker. Hmm. Bukan bukan playmaker, sorry, shadow striker. Shadow striker, Oh, justru shadow striker. justru shadow Eh, playmaker kurang aku. Nggak dapat aku chemistry-nya Zidane kalau dia kalau eh, dia playmaker, playmaker. Kalau shadow striker hmm, bisa dibilang ah, Zidane ini kakaknya Barella. Jadi bola di posisi pemain lain gitu kan di kaki pemain ah, lain. Biarkan ah. aja Zidane tuh nyari-nyari ruang kosong tuh. Atau masuk ya. Iya ya. Apalagi apalagi kalau pemain yang sering pasang Ah. high defensive line, Oh, offside sering trap. pasang offside trap. Nah, itu tuh enak tuh. Ah, Enak dia tuh. yang lari dari belakang ya, Dia yang lari. menghindari offside trap ya. Iya. Iya, 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 iya. Kalau saya memang nggak terlalu suka yang pakai role shadow striker, nggak tahu kenapa. Oke. Cuman Oh. itu saya pakai biasanya kalau justru di rival tuh. Jadi pengen Hmm. coba-coba gitu di rival dan kalau misalnya pas dapat kartu melimpah, jadi contoh Hmm. kayak itu hari saya dapat Winter Wildcard-nya Son, dapat George Haji, ada Wayne Rooney. Kayaknya sayang banget ini semua mau dicadangkan gitu. Jadi mau dimainkan semuanya. Jadi pilih formasi yang pakai 3 cam sama satu striker gitu. Jadi main semua tuh pemain gitu. Jadi Oh, yang I cam see. 3 cam ini dibagi aja. Ada yang playmaker, ada yang shadow striker gitu. Jadi Hmm. hanya pada saat ini sih yang di rival saya biasanya cobanya. Nah, shadow striker itu kalau nggak tahu ya apa feelingku aja atau yang lain juga Hmm. kayak gitu. Shadow striker itu cocoknya kalau Hmm. misalnya selain Zidane ya, ini Zidane ini Ya. pengecualian aja. Tapi kalau misalnya mau Hmm. shadow striker itu efektif, Hmm. pakai satu striker atau dua Pakai shadow. striker, dua Ah. striker, satunya false nine. Oke. Iya, iya, iya. Kalau misalnya pakai 2 striker ya. Ya, kalau dua striker, yang satunya Hmm. false nine. Nah, Cantona tuh biasa di Iya. situ dia jadi false nine. Oke. Jadi build up-nya Cantona. Nah, si Zidane Bota Hmm. inilah tiba-tiba dia bisa jadi shadow strikernya. Hmm. Kayak gitu biasanya. Nah, sebagai penutup nih, kira-kira sejauh ini Hmm. sudah 5 bulan Hmm. eh, dari beberapa promo kartu mungkin yang agak heboh kemarin itu di akhir tahun sampai awal tahun yaitu event Winter Wild Cup. Team of the Year ya. Oh, Team of Team the of Year. the Year itu memang agak-agak anomali juga itu kartunya kenapa kayak susah sekali dapatnya gitu kan. Oh Cuman iya iya, sejauh ini susah, susah. kartu kartu mana atau kartu event mana yang menurutmu yang paling bagus sejauh ini? Apakah eh, Zidane free card ini yang paling bagus atau Hmm. mungkin eh, free Jude Bellingham yang paling Oh bagus? iya. Kalau dari Hmm. squadmu yang mana yang kira-kira yang paling ini? Atau mungkin Nuaneri ini apa Future Star Academy? Ah, oh, karena kamu sudah nyebut tiga-tiganya kan. Nuaweri ini Ah, aku lagi-lagi ah, ya feeling vibe. Nggak cocok sih kawan ini ku pasang di menit pertama. gitu ya. Iya Pak, nggak cocok ku pasang di Mungkin menit pertama kayak gimana ya? nggak cocok aja ya. Iya. Hmm. Kalau aku Nah, pribadi ya, kalau mention Nuaneri ini
aku nggak cocok itu karena nggak dapat vibes-nya karena dia nggak real face. I Jadi see, I kalau see, kamu I perhatikan tuh dia see. nggak real face. Jadi aku kayak nggak pada saat lagi hypermotion begitu ngeliat kayak gimana ya? Kayak beda aja rasanya ngeliat Hmm, Zidane gitu yang real face gitu. Jadi sama kayak pemain-pemain hmm. yang lain kalau yang nggak real face dia kayak hilang aja vibes-nya gitu. Kalau aku Nwaneri memang padahal aku selesaikan loh yang feature star sampai icon di yang 91 tapi Yang 91 nggak ya. nggak dapat nggak dapat feel-nya juga aku. Oh iya sih, tapi memang sih kalau misalnya kita ngomongin real face, kapan lagi coba Hmm. kita lihat Eric Cantona real face Hmm. pakai baju Hmm. kayak udah Palestino kan, pakai gini lagi ya kan? Memang sih kalau kita ngomongin real face tuh itu nggak kaleng-kaleng memang. Iya. Jadi sejauh ini kartu mana yang kira-kira jadi kartu event yang paling paling worth it lah atau paling kamu suka lah? Makelele itu masuk event nggak? Nggak event tapi Dia dia SBC dia kan, iya SBC Winter Wildcard Winter ya. Wildcard ya. Eventnya Winter Wildcard. Kalau Menurutmu di Makelele? sebenarnya Makelele itu aku nggak tahu banyak yang pakai atau enggak, tapi jarang aku nemu. Eh, aku sukanya Makelele itu karena dia playstyle-nya joki. Itu playstyle yang Heeh. ih, andai saja Barella ini punya joki, selesai Ah. itu 100 kali 64 meter itu diukur semua sama dia, Pak. Semoga kamu nanti dapat jadi salah satu kartu ajaib yang jarang muncul, Hmm. tapi playstyle-nya memang jarang juga itu joki itu Maldini. Maldini itu kartu ya Oh, ininya playstyle-nya joki. Jadi dia yang Maldini ada dua dia kartunya. Ada yang joki, ada yang sliding tackle gitu. Tapi Maldini itu ada yang joki dia playstyle-nya. iya playstyle joki itu aku nggak tahu gimana caranya orang kok bisa jarang yang pakai gitu joki. Itu enak sekali loh, maksudnya cuma nahan ini kan trigger kan RB atau Hmm, LB kalau punya aku RB atau RB ya, RB kayaknya. RB R1 kamu kalau Iya iya R1. R1 kan, nah Hmm. itu terus langsung bisa full sprint buat ngejar ini pemain Eh, ini kayak babi Pemainnya. hutan aja, iya. Eh, Wah, lihat jadi tuh. kamu pilih Makelele nih yang jadi kartu terbaikmu? Enggak, Zidane. Enggak, Zidane ya? Zidane meskipun itu free Ah, tapi ai ka- kacau sih ini pemain. Aku nggak tahu, suka aja dia posisi kayak shadow striker, udahlah, udah hmm. selesai selesai urusan. Memang di community juga sempat juga mempertanyakan juga kok EA kasih free card Zidane Zidane, sebagus iya. ini gitu. Iya, betul. Jadi Kenapa ya? awalnya kan biasanya kalau kartu-kartu gratis tuh kayak contoh kayak Jude Bellingham inilah yang Iya, eh sama Itana Bonmati ya. ya Bon mati itu ya anu lah fresh card lah gitu kan. Hmm, Mau hmm, dipakai ya bisa tapi kalau nggak dipakai juga nggak bakalan kecarian gitu. betul. Jadi Zidane ya yang paling kartu terbaik sejauh ini ya. Iya, Zidane. Jude malah, Jude Bellingham itu Hmm. malah awalnya nggak kepake loh di tempatku. Iya ya, nggak kepake. Nggak kepake Terus dulu kenapa Jude itu. sekarang jadi kepake? Nggak tahu kenapa tiba-tiba dapat dapat vibe-nya aja. Lagi-lagi Oh, vibe. dapat Pokoknya ya. main Mungkin FC itu mungkin vibe karena kok. setelah di Evo kali ya. Mungkin karena setelah di Evo juga kali ya. Iya mungkin. Tapi jauh sebelum ku Hmm. Evo pun sudah kupake. Oh gitu. Iya, memang pada saat Hmm. pas awal-awal dia dipilih sama Aitana kan, kupilih Jude. Hmm. Coba, kok berat ini si kawan. Hmm. Jadi terabaikan lah kan, terabaikan lah. Nah, sering Eh, kupasang Barella, Makelele sama satunya lagi tuh siapa ya? Ah, lupa aku, pokoknya ada gelandang juga, lupa aku siapa pemainnya. Terus eh, makin kayaknya baru 2 bulan lalu deh, pas mau itu Winter hmm. Wildcard. Kupasang lanjut. Oh, kok dapat Hmm. sekarang vibe-nya? Jadi sebenarnya teman-teman, main FC 25 Ah, itu bukan tentang kartu bagus, tapi vibe. jadi jadi kita kalau saya pilih kartu sebaiknya juga momentum ya, jangan langsung Iya, jangan langsung final jelek ini. judgment ya. Itulah Jude buktinya, Jude Bellingham lah buktinya. Nah, tapi kalau yang best of the best tetap Zinedine Zidane Ah, sih. Zidane Zidane ya. Zidane sih kalau. Nah, Oh tapi kamu? kamu pakai chemistry maestro ya. Kamu Maestro.
kalau misalnya penasaran, siapa tahu pengen ngulik Zidane yang Hmm, berbeda, apa coba tuh? kamu ganti chemistry-nya. Jadi apa? Finisher? Bisa finisher atau shooter. Coba kamu, apalagi dia Oh, shadow striker kan yang kamu suka kan. Coba iya. kalau yang shooter udah Oke, oke, bakalan boleh lah. bakalan robek itu ini gawang. Jadi supaya dapat ini aja, kamu ganti-ganti aja kayak misterinya. Oke, finisher atau shooter? Shooter atau finisher? Iya, Oke. atau bisa juga sniper. Kamu coba-coba ya. Kalau yang sniper, shooter tuh kan atau marksman itu kan biasanya banyak di bandel-bandel pack tuh. Kalau misalnya kita reward rifle atau misalnya di apa squad battle rifle Squad gitu. Battle Rival ya. Mm. Hmm, Nah, kalau di kalau tempatmu? saya pribadi sebenarnya kartu kartu Rooney event kah? tapi saya nggak tahu ya. Jadi kalau saya bilang Theo itu memang sudah Konsensus keniscayaan umum sih. lah. Iya, itu sudah Nah, konsensus kalau umum udah lah itu. jadi Hmm. udah nggak ini lagi lah sebenarnya. Hanya Mm-mm. saja ini bukan kartu event sebenarnya, cuman Leo ini baru 1 minggu ini saya pakai itu ternyata baru saya menemukan jawaban kenapa ini kartu menjadi salah satu kartu yang ada di semua pro player. Sebelumnya itu saya Hmm. nggak pernah dapat feel-nya karena Apa berat apa banget, jawabannya? Oh, oke. berat banget. Jawabannya adalah memang di Evo dan di Ah. chemistry-nya. Jadi biasanya Hmm. kalau di left wing itu saya selalu pakai chemistry pemain itu. Jadi sebelum Leo ini ada dua pemain yang selalu bergantian. Kalau nggak John Barnes, yang kedua itu Hmm. Nico Williams. Dan itu pasti Hmm. selalu saya kasih camnya itu adalah engine. Nah, Hmm. awalnya Leo juga saya kasih engine tuh. Kenapa saya pilih engine? Karena langsung tiga tiga statistik yang Atribut, ke upgrade yes. gitu, Yes. atributnya yang terupgrade gitu. Nah, Leo saya coba pakai Hunter dan saya Evo, nggak kekejar memang, nggak kekejar, bodinya nggak ada kalahnya. Jadi memang awal-awal kayak kelihatan kayak berat gitu, tapi sekarang baru 1 minggu ini saya pakai Leo ini baru menemukan jawab. Oh ternyata ini kenapa pro player tuh pada pakai gitu. Kupikir Anda mau bilang Diego Armando. Diego Armando Maradona ini sudah mahal 500.000 ya sudah selayaknya, Oh, ya sudah kan? banyak. Sudah sudah selayaknya. Karena kalau pengen nge-review Diego Armando Maradona yang 500.000 ini ya, Hmm. aku nggak tahu. Yang pernah aku pakai sih si Son sih. Jadi Hmm. dribblenya Maradona 500.000 ini, bolanya mantul-mantul Pak. Oh iya kan? Ih, nggak ada lawan memang. Jadi dan posisi terbaiknya itu di RW gitu. Dan kenapa RW juga? Karena Cut memang inside ya. jadi playstyle itu memang komplit gitu. Selain dari technical, terus final shotnya. Kemudian dia kaki kiri gitu. Udah cut inside, Hmm. udah final shot aja gitu. Apalagi Hmm. dribblenya itu memang bolanya yang mantul-mantul. Tapi jadi bikin lawan susah susah ngejaga gitu. Jadi kalau Hmm. misalnya bilang Diego Armando Maradona yang terbaik, sebenarnya karena dia sudah harga mahal sih. Cuman gitu. Jadi gak masuk ke Iya. hitungan sih dia. Itu Armandona. Maradonamu Hmm? Hmm? rating 92, kamu Evo apa jadinya? Nggak ada di Evo. Itu yang Evo finalnya. Oh, yang Yang PB itu, yang PB, iya, PBD Oro. Oh. PBD Oro. Ini Oh, PBD oke. Oro gitu. Oh, itu Nah, PBD Oro. Punyamu ada masih yang memang yang 89. salah anu. Iya, nah tapi Oh. ada juga yang salah anu, salah Evo. Jadi pada saat yang sama yang kayak punyamu, Maradona yang 89, Mm-mm. orang iseng-iseng tuh ngasih Evo ini Tiki Taka. Buset. Nah, kalau sudah dikasih Evo Tiki Taka udah Nggak nggak bisa bisa lagi. PBD Oro ini. Maradona Gitu. dipasang tiki taka Barcelona kah? Iya Itu sih, makanya maksudnya Maradonanya di Barcelona iya pernah, tapi enggak juga bos disamakan kayak real life kan. Nah, makanya itu pentingnya kalau misalnya sebelum kita mau Evo pemain, kita Buka harus kitab buka tentang. dulu tuh. Iya, karena ada urutannya itu. Salah satu kesalahan saya yang adalah pada saat ngerjain Nwaneri. Itu salah. Kenapa ini dia Oh, dia punya playstyle trickster, tapi skill move-nya 4, Pak. Gimana?
Harusnya itu Hmm, harusnya itu dia saya kasih skill move bintang 5 dulu baru saya baru selesaikan tuh trickster. ikonnya. Oh, Icon berarti 91-nya, iya. berarti sama kayak punya aku berarti. Yang mana? Salah Ivo kayaknya Salah info. Rico. Iya. Iya, harus sesuai urutan. Sesuai urutan itu maksudnya Hmm, bukan yang satu, dua, tiga ya. bukan Sama kayak ya. yang TOT si Bastoni punyamu Hmm. itu ada 5 Evo dia urutannya. Iya, Nah, aku Evo langsung ke nomor 4 tiga, kayaknya. Iya. Evo nomor 3 itu harus yang paling terakhir kita selesaikan tuh. Oh Supaya begitu. komplit dia. Oh Iya, enggak. nggak berurutan satu, 2, 3, 4, 5. Kampret juga berarti FC ini ya. Disuruh mikir. Kita sudah mikir taktik, disuruh lagi mikir Ivo, Pak. Macam mana? Makanya harus disuruh baca-baca tuh. Di handphone harus bikin footbin tuh. Di handphone harus bikin footbin. Harus install FC Companion. Nah, yang katanya nanti kartu yang bakalan keluar adalah yang menarik ini adalah kartu eventnya Ronaldinho. Kartu Hmm. 97 kalau nggak salah itu. Cuman mungkin baru 3 hari lagi keluar. Yang sekarang yang minggu ini adalah yang kartu FC Fantasi FC itu yang nanti Yang mungkin Guti ya. eh, yang banyak Guti. Jadi ada Guti, ada Hazard. Hmm. eh Padahal belum selesai loh kartu eventnya si Ian Wright yang 92 atau 94 gitu, yang harganya 2,5 juta gitu. Hmm. Itu belum keluar sudah ada lagi kartu event. Jadi memang ini yang jadi salah satu bikin saya sangat adiksi kepada Ah, FC25 ini. nah, 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 sebelum kita tutup ya. Eh, Iya. Aku tadi mau nanya itu. Eh, Eh, Seberapa adiktif ini game dan eh, seberapa seberapa destruktif ini game dalam kehidupanmu sehari-hari? itu kapan ada waktu kosong di tempat kerja, udah langsung buka companion sama Pudin. Kira-kira apa? Jadi biasa itu yang saya cek itu dua di di menu objektif apa yang Hmm, kira-kira objektif baru yang mau diselesaikan hmm, sama di Evo gitu. Nah, hmm, objektif yang saat minggu ini yang bikin bakalan menguras ini time play ini hmm, adalah menyelesaikan objektifnya Fantasi FC Mycon. Jadi ada 3 kartu. Kalau 10 di friendly Fantasy FC kalau 10 match menang dapat kartunya Benacer. Kalau hmm, 20 match dapat kartunya Odegaard. Kalau hmm. 30 match menang dapat kartunya Maicon. Maicon. Nah, jadi Hmm. hanya saja itu katanya sih jarang yang sejauh ini jarang yang bisa dapat 30 Maicon. ya. Karena hanya Hmm. 36 match kalau nggak salah dibatasi. Aku lupa gitu. Oh. Dan harus menang 30 kali. Iya, 30 Kacau kali juga. gitu. Kacau juga. Jadi kalau yang bikin adiksi yaitu event-event itu dan seberapa Hmm. adiksinya lagi, pada Hmm. saat 2 minggu lalu akun saya sempat ke ban, Itu kacau sih, itu kocak sih itu. langsung Pak, meriang gitu. Gimana ceritanya? Apa mau dimainkan nanti nih barang kan? Itu Langsung sebenarnya meriang. itu sebenarnya eh, apa namanya sentilan dari alam itu untuk install bedil-bedilan lagi Anda. Hanya saja saya nggak tahu ya, kira-kira penasaran juga sih. Hmm. Level adiksi saya ini bakalan mencapai bakalan titik puncaknya atau enggak gitu. Aku penasaran juga sih. Hmm. Tapi Cuman kalau nggak sejauh ada. ini sih level adiksinya saya nikmatin sih. Oke. Nikmatin. Oke. Jadi kalau misalnya kita bagi 24 jam itu kita bagi, berapa Hmm, persen porsi pikiran Anda di FC selama sehari itu? bangun tidur companion, ya kan? Di kantor bisa buka Foodbean yang dengan tampilan bagus kan? Nggak perlu Hmm, lihat yang kecil-kecil gitu kan? hmm, Pulang kerja jam 4 jam 5 main rifle atau kualifikasi food champ gitu kan?
habis itu mungkin sampai jam 9 makan, Hmm. jam 11 lanjut lagi Hmm. sampai jam 3 subuh gitu kan. Jadi mungkin dari 24 jam tuh minimal sepertiganya lah kali, sepertiga lah kali. Sepertiga ya. Jadi 8 jam Iya, itu habis buat satu shift lah, satu. satu shift, satu shift kerja. Iya, tapi itu betul sih. Karena dulu kan kita main yang Call of Duty Warzone itu Hmm, nggak se ini, nggak se adiktif sih adiktif, tapi bukan sampai ke tahap ada event baru kayak gini, iya, ada yang harus diselesaikan kayak gini. iya, Paling panggilan betul. panggilan panggilan kerja kita kan medun yuk. Iya gitu Iya doang ya. kan, gitu doang kan. Gitu doang. Iya, pintar Kalau juga ini nih. kalau ini Eh, dikirimnya kartu-kartu Pak. Wah, bahaya. aduh, aduh, iya, iya, iya benar. Karena event-event ini sih ya, mau objektifnya, terus kemudian info-infonya kan. Mm-mm. Tapi apa kalau aku lihat squadmu ya, Hmm. aku pengen nyoba amat loh. Nah, itu dia. Kalau aku lihat tadi skuadmu, kamu sudah ini Delapan infonya kan, tujuh, iya. si Cisio ya. Aku nggak tahu sih, Oh, It, Enciso ya. Enciso kan? Enciso. Enciso Bagus kamu itu. ini kan? Aku Evo. Bagus ya? Bagus, bagus, bagus. Cuman Oke itu lah, masalah. oke sih, oke. Oke Dia ya. tuh kayak kalau misalnya feel-nya Hmm? ngomongin Enciso ya, feel-nya itu dia Hmm? memang nggak rapid, nggak kencang, nggak, tapi Hmm? gestur tubuhnya tuh kayak kayak si siapa Riquelme lah, cara-cara pembawa bawa Eh, bolanya yang flamboyan kayak gitu. flamboyan ya. Mm. Eh, Makanya tuh kalau untuk ya. main rival tuh ada tuh pasti Enciso Ah, sama Elkanus. nah, oh ya. Nah, karena kamu penasaran dengan si Ahmad Diallo, Eh, saranku adalah nanti aku nggak tahu sih malah masih ada nggak ya. Selesaikan Evo The Star Is Born. oh masih ada, Nah, nanti belum ku beli masih itu, ada ya. belum belum ada. Iya, masih Nah, ada. coba coba nanti kamu cari pemain yang kira-kira cocok nanti. Itu salah satu kartu calon-calon meta karena dia maksimum di situ 74 74. Yes. bakalan banyak banget Updateannya potensi itu. Evo yang bakalan Iya. bisa gitu. Nah, si The Star Is Born itu Hmm? aku awalnya pengen minte, tapi nggak pernah Ah, muncul dia di transfer market, hilang Om. iya kah? Iya nggak ada, meskipun sudah ku atur itu settingan ini kan. Pada saat Ah, aku cek, hilang hmm? dia anunya, hilang dia minte Udah yang ditahan sama anu semua ya. iya sudah ada tengkulak itu yang tahan kartunya, kampret juga aku bilang. Nah, tiba-tiba dapat Nah, dapat reward kan minteh yang eh, TOTW. Aku coba minteh eh, TOTW. Oh, oke lah kalau misalnya mau pakai strategi Gang Ho ini oke aja nih kalau misalnya eh, minteh nih. Anjir itu Mint speednya nggak ngotak itu. nah, yang silver ya. Nah, Iya. saran saran saya adalah Hmm. karena di bursa transfer sudah goib, ya kan? Udah goib. Kalau misalnya punya koin 1000 2000, ini Ah. ini pack yang sangat murah nih, silver pack nih. Iseng-iseng aja 750 koin. Buka dari situ Hmm. aja. Iya juga sih ya. Nah, ini yang murah-murah nih. Iya, karena kalau di 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 apa di store pack Hmm. itu murahnya nih. Iya, betul Nah, betul. karena pasti sudah goib ini di transfer Udah market. hilang, udah hilang minta nih di transfer Iya, market. betul. Oke, jadi mungkin eh, itu ya. Kalau dari saya sebenarnya penutup terakhir 2 menit lagi, kartu yang paling saya pengen saat ini adalah selain dari untuk mengisi leveling, Hmm. yaitu menggantikan Wayne Rooney. Sudah saatnya pensiun Wayne Rooney. Ya, tapi yang bisa menggantikan adalah Mia Hamm. Tapi sampai saat ini belum pernah Oh, dapat Mia Hamm. Gitu. Kalau saya Miaham. sih paling suka Mia Hamm sih kayaknya. Kalau Gitu. aku ya oke lah. Oke, Hmm. mungkin jadi pertimbangan untuk Mia Haber. Tapi Ya, jarang sih aku pakai pemain yang perempuan. eh, bukan perempuan tapi playstyle-nya kayak Mia Hamm. Bukan bukan Mia Hamm, kayak Speed boost dia. Speed Boost dia ya.
Iya, dia Mbappe dia itu. Oh aku nggak terlalu Jangan-jangan ini. Anda anti feminim sih ya? Nggak juga. Buktinya saya pakai Geisha Pak. Pokoknya harus Joga Bonito. Oh iya. Saya kira anti feminisme. Oh jangan di-cancel saya. Jadi siapa satu kartu yang selain Wayne Rooney Oh, yang pengen selain ini White lagi? Pele. Hmm, Mm-mm. sejauh ini nggak ada lagi sih. Tapi aku pengen Hmm. nyoba ini. Siapa Zambrotta sebenarnya atau Del Piero. Zambrota. Del Piero sebenarnya Oke. sudah pernah aku coba pas di online Hmm. draft. Hmm. Oke. Tapi untuk dapat kartunya kok kayaknya belum 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 kesampaian ya. Dua pemain ini Hmm. sekarang kan kita lahir dan hidup di era Serie A. Jadi memiliki Ya. satu pemain dari Juventus seperti kayak Del Piero atau Zambrotta kayaknya Eh. dreams come true lah. Iya ya, untuk Iya. mewakili masa ininya ya. Iya. Mungkin kalau nggak dapat dapat Del Piero bisa diselesaikan SBC-nya Andrea Pirlo. Aduh, nggak suka aku sama Andre Pirlo. Itu posisi CDM itu cocoknya sama Makelele aja udah. Makelele aja ya. Rusak lagi nanti tuh Oke. tiga trio tengahku. Oke lah, mungkin itu dulu untuk diskusi pertama kita kali ini. Mungkin nanti kalau misalnya ada event-event baru lagi, kita akan diskusi terkait EAFC 25. Terima kasih Oke. banyak. Kita bertemu lagi. Bye-bye. Thank you, Bye bye. Mirwan. Thank you, thank you.